Bersama mereka menyuarakan untuk bersatu melawan pemilihan presiden 2024 yang penuh dengan kecurangan. Harus diselamatkan negara dalam keadaan menyimpang dari arah demokrasi. Penyalahgunaan wewenang dari Presiden Joko Widodo telah mengkhianati rakyat Indonesia. Ya pemirsa, keadaan terkini Pilpres 2024 semakin memanas dan dirasa ini makin kesini makin kesana ya. Bahwa sudah mulai ada pergerakan dari para relawan Paslon 01 dan Paslon 03 bersatu menggulirkan gerakan menolak kecurangan Pilpres 2024. Namun Bareskrim dengan tegas menepis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan para relawan dari Paslon 01 dan Paslon 03. Nah, seperti apakah kelengkapan penjelasannya? Mari kita langsung saja simak videonya. Menunggu keadilan, pihak kami 01 sudah menang, tapi dikelebongkan piagam KPU, piagam KPU. Ayo jangan sangat jauh KPU, kalian keluar. Ibu Tarwiyah. Untuk petundang kemarin 2019 kami asli membela Prabowo mati-matian. Kami jadi gembel, kami tidur di jalanan pakai kardus. Tapi aku perjuangkan, dia akhirnya masuk ke tumberan yang sama. Dia apa? Dia nggak tahan dengan oposisi. Sekarang aku perjuangkan 01, aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan itu udah menang. Jadi perkara yang ditangani oleh kepolisian ini berbagai rata-rata ada pelanggaran-pelanggaran ataupun tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh hampir semua partai. Jadi ini merata, semua ada. Kemudian hasil analisa kami bahwa secara kuantitatif bahwa perkara ini menurun, tentu saja tidak lepas dari seluruh dukungan masyarakat. Relawan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud bersatu menggulirkan gerakan menolak kecurangan Pilpres 2024. Menggelar konsolidasi bersama, mereka menyuarakan untuk bersatu melawan pemilihan presiden 2024 yang penuh dengan kecurangan. Mereka melakukan Kalau rapat, pelanggaran guys. undang-undang itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia dan itu bahaya. Ngerti? Ya. Nah, kita tidak mau berandai-andai, ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum itu 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Jika ada kecurangan atau hal-hal yang sekiranya meresahkan, kan sudah ada jalurnya sendiri, monggo. Ketika tanggal 14 Februari, hari krusial pemilihan, Sirekap ini seolah-olah ada serangan hacker. Saya bilang seolah-olah karena itu diakui atau dikatakan oleh saudari salah seorang komisaris KPU. Satu-satunya wanita, saya nggak perlu sebut namanya, ada di sana. Katanya KPU dihack. Sebenarnya bukan dihack, tapi memang dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena ada kepentingan untuk memasukkan skrip itu istilah teknis komputer, untuk memasukkan program, nah bahasanya memang program colongan gitu ya, yang program tersembunyi yang dimana itu bisa dikodok. Dan pada pukul 19 sekian ada di naskah saya, pada tabulasi di Sirekap sudah muncul presentase sama seperti quick count, yaitu paslon nomor 1 mendapatkan angka 24%, paslon nomor 2 mendapatkan 58%, paslon nomor 3 mendapatkan angka 17%. Pada itu hari pertama jam 7 malam. Yang kedua, informasi Sirekap. Di peraturan DKPP ya disebutkan bahwa KPU wajib memberikan informasi kepada masyarakat yang akurat. Bukan hanya segi kuantitas informasi itu, informasi pemilu, tapi juga dari segi kualitas. Ini gara-gara ini banyak orang berantem. Kawan saya misalnya dapat 122.000. Begitu dia tinggal 20.000. Bagaimana bisa informasi yang diberikan ke publik dengan kualitas begitu rendah? Sekarang ini kan masuk pada tahapan rapat pleno terbuka pada tingkat nasional. Tetapi ada dua hal Pak yang
ingin kami minta penjelasan dari KPU. Yang pertama adalah kepastian hukum Sirekap ini, Pak. Ini kan sudah membuat kegaduhan di hampir semua tingkatan pleno. Ada pemahaman-pemahaman yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa Sirekap ini menjadi dasar, ada yang tidak. Jadi kita butuh penjelasan itu. Cara konkret di tempat ini supaya kita bisa menyampaikan. Yang kedua, ada proses sinkronisasi yang dilakukan oleh KPU terhadap Sirekap ini, kan begitu. Sinkronisasi data. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa peserta pemilu tidak diundang, Pak, pada saat itu? Pada saat KPU melakukan sinkronisasi data di Sirekap, kenapa paslon peserta pemilu tidak diundang? Padahal ini hal yang krusial, Pak. Ini menyangkut angka-angka di sana, Pak, yang diperbaiki. Baik, terima kasih. Jadi begini, yang pertama pada dasarnya proses penghitungan suara di TPS itu kan dituangkan dalam formulir C plano hasil TPS. Itu yang kemudian di-scan oleh anggota KPPS dan dikirim ke data center. Sehingga kalau misalkan ada pembacaan, hasil pembacaan dari sistem terhadap unggahan foto tersebut yang tidak tidak sinkron, itu yang tetap dijadikan rujukan adalah unggahan formulir tadi itu. Dan di dalam fungsi Sirekap, unggahan foto itu ada. Kalau misalnya kita melihat pilihan ada dapil, ada wilayah. Yang kedua, dalam situasi konkretnya ketika rekap di kecamatan, itu yang dijadikan patokan adalah tetap formulir C hasil yang plano yang itu berasal dari dalam kotak. Semuanya auto terdiam. Jawaban sangat jujur tegas Bareskrim soal usut dugaan kecurangan pemilu 2024. Budayakan tonton video ini hingga habis karena masih banyak berita-berita lengkap dan mengejutkan sampai akhir video ini. Bareskrim Polri pelanggaran pidana pemilu 2024 hampir dilakukan semua parpol. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan pelanggaran pidana pemilihan umum pemilu 2024 hampir merata dilakukan semua partai politik parpol peserta pemilu. Dari perkara yang ditangani oleh kepolisian, ini berbagai rata-rata ada pelanggaran-pelanggaran ataupun tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh hampir semua partai. Hampir Jadi semua. ini merata semua ada, kata Juhandani dalam konferensi pers di Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa 27 Februari 2024. Meski begitu, Juhandani menyebut pelanggaran pidana pemilu 2024 berbeda dibandingkan dengan pemilu 2019. Menurutnya terjadi penurunan drastis merujuk dari laporan dan temuan kasus yang diterima. Pada 2019, kata dia ada sekitar 849 perkara yang meliputi laporan dan temuan. Rinciannya 367 laporan diteruskan ke kepolisian dan 482 kasus dihentikan. Sedangkan di pemilu 2024 per hari ini Bareskrim Mabes Polri hanya menerima laporan dan temuan sebanyak 322 meliputi 149 dalam proses kajian, 108 dihentikan, 65 kasus tengah ditangani. Adapun sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada berapa sudah vonis dan inkrah. Jelasnya, Juhandani menyatakan berdasarkan hasil analisa pihaknya, menurunnya pelanggaran pidana pemilu tidak lepas dari dukungan masyarakat serta optimalnya pencegahan pelanggaran pemilu. Selain itu, dia mengeklaim masyarakat dan peserta pemilu 2024 juga sadar akan hukum. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat kemudian seluruh partai politik yang ikut sebagai peserta, termasuk pasangan calon. Ini bisa melaksanakan ataupun bisa menjaga situasi yang benar kondusif, tutur dia. Roy Suryo tuding Sirekap sengaja dimatikan sementara untuk manipulasi perolehan suara Pilpres 2024. Begini katanya, pakar telematika Roy Suryo menuding sistem rekapitulasi suara Sirekap milik KPU sengaja dimatikan sementara saat hari pencoblosan 14 Februari 2024. Untuk diatur tampilan perolehan suara Pilpres 2024 seperti hasil hitung cepat atau quick count berbagai lembaga survei. Roy Suryo menilai bahwa Sirekap tidak mengalami serangan siber atau diretas saat itu. Sebenarnya bukan dihack tapi memang dimatikan. Kenapa dimatikan?
Karena untuk memasukkan skrip untuk memasukkan program colongan, ujar Roy dalam konferensi pers bersama Koalisi Masyarakat Penyelamat Demokrasi Indonesia di Pelataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 28 Februari 2024. Pada pukul 19 sekian, pada tabulasi di Sirekap sudah muncul persentase sama seperti quick count, yaitu paslon 01 sebesar 24%. Paslon 02 sebesar 58% dan paslon 03 sebesar 17%. Padahal itu hari pertama jam 7 malam, belum ada data TPS yang masuk, ada buktinya, tambah dia. Roy menjelaskan penghentian sementara sistem penghitungan tersebut membuat jumlah suara yang masuk ke Sirekap tidak berubah atau mentok di angka awal meskipun ada penambahan suara. Pada 14 Februari itu sengaja di-hold. Kemudian semua hal yang keluar akan masuk dalam perhitungan tadi 24%, 58%, 17%. Jadi mau kapanpun angkanya segitu. Ini tidak masuk akal, kata Roy. Gak terima dicurang nikah? Tim Ses 01 dan 03 di luar dugaan lakukan hal ini demi tolak Pilpres curang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan relawan calon presiden, wakil presiden, capres, cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mendeklarasikan menolak hasil pemilihan presiden Pilpres 2024. Mereka menamakan diri Gerakan Rakyat Tolak Pilpres Curang 2024 dan menyampaikan sejumlah poin dalam pernyataan sikapnya Rabu 28 Februari 2024. Salah satu inisiator Rakyat Tolak Pilpres Curang, Winston Herlanjaya, mengatakan demokrasi harus diselamatkan. Demokrasi harus diselamatkan, negara dalam keadaan menyimpang dari arah demokrasi. Penyalahgunaan wewenang dari Presiden Joko Widodo telah mengkhianati rakyat Indonesia. Pemilu curang, dan cara-cara korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ucapnya di Gedung Gerakan Bhinneka Nasionalis, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dikutip dari YouTube Kompas.com, seorang perempuan peserta kegiatan tersebut kemudian membacakan 6 poin pernyataan sikap, termasuk mendukung DPR untuk melaksanakan proses tahapan pemilu putaran kedua yang hanya diikuti oleh paslon nomor urut 1 dan 3. Pemirsa makin kesini dan makin kesana ya, aduh. Jadi ini mungkin ini ya bentuk perlawanan dari para pendukungnya paslon 01 dan 03 ya. Mereka bersatu menggerakkan sebuah gerakan masyarakat tolak kecurangan pemilu ya. Wow. Ya jadi bingung juga mau ngomentarin apa. Buat kalian yang lebih paham mungkin sama perpolitikan, kalian boleh tinggalkan komentar kalian di kolom komentar, pendapat kalian atau mungkin masukan atau mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan di komennya karena kita di sini sekalian sharing juga buat teman-teman semuanya. Nah, Ujang ucapan terima kasih buat kalian yang sudah mampir, semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Nah, Ujang lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.